Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Ratna Dewi SHMH. Saya Cindy Lara dengan NIM B1A12104. Saya Jessica Angelia Silitonga dengan NIM B1A1211024. Saya Rita Puspitasari dengan NIM B1A1211029. Saya Yutina Handayani dengan NIM B1A1211006. Bentar. Sudah selesai udah? Belum. Aku juga belum. Aku udah sih, tapi belum selesai. Kalau gitu kita kerjain bareng aja gimana? Boleh tuh. Kerjain mana nih? Gimana ya? Gimana kalau dekat kafe rumahku aja? Oh, boleh tuh, boleh. Gimana? Oke, guys. Oke, ayo Sofi. Berikut beberapa pendapat menurut para ahli tentang pengertian hukum administrasi negara. Yang pertama, Utrecht, yaitu hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara yang fungsinya untuk menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus. Kemudian yang kedua, yaitu menurut Kunjoro Purbo Pranoto, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Yang ketiga ada Lurman, yaitu seperangkat norma-norma yang berhubungan dengan pejabat administrasi negara melakukan tugasnya dengan cara khusus. Yang keempat ada Joko Sutono, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan dalam negara dengan masyarakat. Yang kelima, A.M. Donner, yaitu hukum yang secara spesifik tentang seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang berhubungan dengan fungsi administrasi negara atau hukum yang terdiri dari seperangkat aturan dan norma-norma untuk mengatur tentang seluk-beluk serta hubungan timbal balik antara warga negara dengan pemerintahan yang dilakukan dengan cara khusus. Oke, ngerti. Sekarang kita lanjut nomor 2. Oke, nomor 2 ini kan ada istilah-istilahan sama istilah yang paling tepat gitu ya. Menurut kamu nih istilahnya tuh istilah apa aja, terus yang paling tepat tuh apa? Jadi istilah hukum administrasi negara itu ada 2. Yang pertama hukum tata usaha negara sama hukum tata pemerintahan. Untuk lebih jelasnya coba lihat video ini. Dari 2 istilah tersebut, yaitu hukum tata usaha negara dan hukum tata pemerintahan, yang paling tepat dengan hukum administrasi negara adalah hukum tata usaha negara atau HTUN. Karena menurut saya, hukum tata usaha negara adalah suatu aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam suatu negara yang menjadikan negara itu berfungsi, sehingga dapat menjalankan tugasnya. Hal ini dapat diperkuat dengan pendapat ahli Della Basikorken yang mengatakan bahwa HTUN adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadikan sebab maka negara itu berfungsi atau beraksi. Peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara tiap-tiap warga negara dengan pemerintahnya. Bentar. Tapi menurut aku itu kurang tepat sih. Menurut aku yang paling tepat tuh ini. Coba lihat. Istilah yang paling sesuai adalah
hukum tata pemerintahan atau hukum pemerintah. Karena konsep hukum administrasi adalah pemerintahan. Mengacu pada pendapat Philippus M. Hadjon, hukum administrasi negara menitik beratkan pada aspek hukum pemerintahan. Di antaranya adalah hukum mengenai kewenangan, organisasi publik, hukum mengenai peran serta masyarakat, dan hukum mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain itu, J.H.P. Walter Freud mengatakan bahwa mengenai hukum administrasi negara adalah seluruh aturan yang mengatur bagaimana alat dan badan pemerintah hendak memenuhi tugasnya. Jadi gimana nih yang paling benar? Menurut aku sih gini ya. Ya udah gitu kan. Ini kan pendapat kita masing-masing. Asalkan tuh ada dasarnya, ya nggak masalah gitu. Tinggal kamunya aja gimana. Menurut kamu pertimbangin lagi gimana, mana yang paling cocok, hukum tata pemerintahan atau hukum tata usaha negara. Oh gitu. Makasih. Terus kenapa ya Han itu istimewa, Jess? Itu soal nomor 3 ya. Menurut aku tuh ada beberapa hal yang menyebabkan Han itu istimewa. Tapi untuk lebih jelas tuh aku ada videonya juga. Nah, ntar ya aku kirim lewat WA biar kamu tuh lebih paham. Oke. Ntar. Udah, coba kamu tengok. Oh iya. Udah, Jess. Hukum administrasi negara sebagai himpunan peraturan istimewa. Dari definisi dan deskripsi hukum administrasi yang dikemukakan oleh Utrecht, kita mengetahui bahwa lapangan hukum ada hubungan hukum istimewa yang memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas khusus mereka, seperti subjek hukum lainnya. Maka pejabat administrasi negara juga tunduk pada hukum privat yang disebut hukum biasa. Namun agar dapat menyelenggarakan tugas khususnya, yaitu tugas tertentu yang hanya dapat diserahkan kepada administrasi negara dan tidak dapat diserahkan pada subjek hukum lain, maka ia memerlukan wewenang istimewa. Oleh karena itu, jika wewenang istimewa yang dijalankan melalui hukum biasa, maka belum tentu sama. Penduduk wilayah negara akan tunduk pada perintahnya. Agar dapat menjalankan sebagian tugasnya itu dengan sebaik-baiknya, maka atas dasar wewenang istimewa tersebut dapat digunakan hukum yang lebih memaksa daripada peraturan hukum privat atau hukum biasa. Jadi, apabila hukum biasa tidak dapat memberikan jaminan agar tugas khusus dapat dilakukan, maka administrasi negara dapat menggunakan hukum istimewa tersebut. Hukum administrasi negara lain yang merupakan hukum istimewa, sedangkan hukum privat yang berlaku bagi semua subjek hukum atau termasuk administrasi negara merupakan hukum biasa. Semakin banyak ikut campur tujuan negara atau pemerintah dalam kepentingan masyarakat, maka semakin besar pula lapangan hukum administrasi negara. Sebagai hukum istimewa dan semakin kecil pemakaian lapangan hukum privat. Jadi, tepatnya ada 2 alasan mengapa hukum administrasi disebut sebagai himpunan peraturan istimewa, yaitu 1. Memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas khusus, yaitu tugas tertentu yang hanya dapat diserahkan kepada administrasi negara dan tidak dapat diserahkan pada objek lain, maka ia memerlukan wewenang istimewa. Yang kedua, hukum administrasi negara dapat memaksakan peraturan kepada semua orang. Contoh, dapat memaksa seseorang untuk membayar pajak. Nah, video yang aku kirim itu kan udah kamu tonton. Nah, setelah itu kamu udah ngerti belum kenapa Han itu istimewa? Oh, jadi Han istimewa karena gini. Paham. Oke, lanjut deh pertanyaan terakhir. Apa sih pertanyaan terakhir? Di nomor terakhir ini kan ada hubungan HTN sama Han. Itu gimana ya? Gini, jadi tuh HTN sama Han tuh ibarat kayak Han tuh adiknya si HTN. Nah, kenapa bisa gitu? Sini, kita lihat videonya. Hubungan Han dan HTN. Yang pertama, menurut Fechting, pada dasarnya objek HTN dan Han adalah sama, yaitu negara, tetapi berbeda dalam pendekatannya. HTN menyelidiki tentang tatanan negara, sedangkan Han tentang cara bertindaknya alat perlengkapan negara. Yang kedua, tanpa Han, alat-alat perlengkapan negara belum dapat melaksanakan tugasnya, karena belum ada pedoman yang menjadi panutannya.
Begitu pula tanpa HTN, penyelenggaraan organisasi negara akan kacau. Karena apa? Karena HTN diperlukan untuk memberikan batasan, tanggung jawab, dan wewenang dari perangkat administrasi negara. Dapat dikatakan, HTN ini yang membuat kewenangan dan HAN yang menyelenggarakan kewenangan itu. Yang ketiga, HAN dan HTN sama-sama mempelajari negara. Akan tetapi, HAN secara khusus mempelajari negara dalam keadaan bergerak, sedangkan HTN mempelajari negara dalam keadaan diam. Oh, jadi hubungan HTN sama HAN tuh gini. Ternyata kalau diskusi itu lebih mudah ya. Ya, lebih cepat juga kan, lebih paham gitu. Ya udah diminum.